Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha akang-akang sekalian? Sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Irwi pisan nya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kita insyaallah pada pertemuan kali ini membahas tentang dua perkara. Yang pertama itu syukur dan yang kedua yaitu sabar. Karena dua perkara ini memang tidak lepas dari kehidupan kita ya. Syukur identik dengan nikmat. Sabar identik dengan apa? Susah. Dan yang namanya hidup manusia tidak lepas dari dua. Kalau enggak susah, nikmat. Kalau enggak nikmat, ya susah. Ya. Maka dari itu kita berpikir bagaimana di saat senang kita bersyukur, di saat susah kita apa? Bersabar. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagungkan urusan seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Fakana khairallah, maka itu pun menjadi kebaikan buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan ini hanya terjadi kepada seorang mukmin. Sekarang saya mau tanya sama kalian, mana yang lebih susah? Syukur apa sabar? Hah? Siapa yang bilang sabar? Acung. Nah, bisa memberikan alasannya apa? Ayo. Siapa tadi yang bilang sabar? Harus bisa memberikan alasan. Karena sabar itu identik dengan susah. Oke. Terus? Udah. Lebih kepada nikmat. Ada pendapat lain? Mana yang lebih susah, syukur apa sabar? Hah? Syukur, alasannya? Iya, terus? Ya. Kalau kita perhatikan, orang yang susah sabar itu harus memang kudu sabar. Ya enggak? Udah mentok nggak kemana-mana lagi. Gimana lagi? Ya enggak? Tapi kalau di orang-orang dikasih kesenangan, untuk bersyukur susah nggak? Banget. Sebab orang yang dikasih kesenangan itu, dia harus bisa menahan syahwat. Karena kan ujian yang terbesar orang yang diberikan kesenangan apa? Syahwat. Iya tidak? Ketika kita diberikan oleh Allah harta yang banyak, diberikan oleh Allah kesehatan, gimana untuk menggunakan harta yang banyak ini di jalan Allah? Bagaimana bisa menggunakan kesehatan itu sebaik-baiknya? Ya. Contoh aja deh, jangan banyak, jangan jauh-jauh deh. Siapa yang nggak punya HP? Ada yang nggak punya HP di sini? Hah? Nggak ada. Masya Allah. Punya HP semuanya? Kamu HP-nya apa? Oppo. Oh, orang Jawa tuh. Kamu HP-nya apa? Oh, Xiaomi. Oh, Xiaomi. Oh, Masya Allah. Saya mau tanya sama kamu yang punya HP. Bahkan kita semua.
HP itu kamu selama 24 jam digunain buat apa aja? Ayo. Hah? WhatsAppan. Udah. WhatsAppan aja. WhatsApp aja udah. Kamu cuma bisa WhatsAppan aja udah. Nggak ada aplikasi Al-Quran, aplikasi yang lain dan yang lainnya. Nggak ada. Oh, kalau WhatsAppan ngobrolin apa? Akhwat, poligami, apa? Ya kan kebanyakan kita punya HP aja untuk mensyukurinya susah. Niat mau nonton Ustadz di YouTube, pas buka pengajian Ustadz di bawahnya apa itu ya? Akhirnya nggak jadi yang dibuka di bawahnya. Ya. Habis waktunya buat WhatsAppan di grup, obrolannya tentang ilmu bukan. Kebanyakan kita obrolannya tentang apa? Tentang dunia. Apalagi kalau yang namanya poligami, wah itu rame pisan. Apalagi kalau yang namanya akhwat, wah itu rame pisan. Akhirat? Tapi kalau ngobrolin masalah hadis, tafsir, sepi jempling. Nah itu kan berarti untuk mensyukuri HP aja susah ya nggak? Untuk sabar, bagaimana caranya HP ini pas kita buka ini, yang kita buka manfaat, ilmu. Pas kita buka HP ternyata tujuannya untuk menyampaikan ilmu, untuk menambah ilmu, kayaknya jarang deh. Ya, itu kan menunjukkan bahwa untuk mensyukuri nggak usah jauh-jauh, yang ini aja nih, yang kecil, yang selalu kita bawa-bawa kemana-mana. Bahkan yang punya istri pun ya, kalau istrinya ketinggalan cuek-cuek aja, tapi kalau HP yang ketinggalan puyeng. Ya. Kalau istri mah gampang bisa nyari lagi. Yang enggak sih ya. Maka dari itu ya, jadi kesimpulannya lebih susah mana? Syukur apa sabar? Tadi yang berpendapat sabar masih kekeh. Kalau kita perhatikan ya, syukur itu mengandung sabar. Ya tidak? Karena untuk bersyukur itu butuh kesabaran, tidak? Iya. Iya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, pembahasan kita akan kita mulai dari syukur dulu. Baru kemudian setelah itu kita akan membahas tentang apa? Sabar. Iya. Apa sih syukur? Syukur definisinya apa sih? Ya, para ulama mengatakan, kata Ibnu Qayyim, asyukuru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi thanaan wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Madarijus Salikin halaman 2 jilid 2 halaman 244. Kata beliau, syukur adalah zuhuru athari nikmatillah, tampaknya bekas nikmat Allah itu ala lisani abdi, pada lisan seorang hamba. Tampaknya bekas nikmat Allah pada lisan seorang hamba, thanaan wa i'tirafan, di mana lisan itu memuji Allah dan mengakui kenikmatan tersebut. Ini yang pertama. Ya. Tampaknya nikmat Allah pada apa? Lisan seorang hamba berbentuk apa? Pujian kepada Allah dan pengakuan akan nikmat tersebut. Artinya mengakui bahwasanya ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua apa? Wa ala qalbi syuhudan wa mahabbatan, dan tampaknya nikmat Allah pada hati seorang hamba. Berupa apa? Syuhudan, hatinya menyaksikan bahwa ini semua dari Allah.
Wa mahabbatan, dan cinta dia kepada Allah. Ya. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ada orang ngasih terus ya, duit tiap hari dikasih, kira-kira lama-lama seneng gak sama dia, Mas? Hah? Ada orang tiap hari ngasih duit 500 ribu. Masya Allah. Gimana rasanya? Kira-kira kita kalau ketemu sama dia, aduh makasih ya, Masya Allah. Iya. Kita senang banget nih, orangnya baik banget gitu ya. Itu kalau setiap harinya 500 ribu. Nikmat Allah setiap hari dinilai berapa? Ada yang bisa menilai? Ada yang bisa menghitung? Ada yang pernah menghitung nggak? Oksigen yang kita hirup dalam sehari itu berapa galon? Hah? Nggak tahu ya? Kamu coba tanya ke rumah sakit, satu galonnya oksigen berapa sih harganya? Ada yang tahu tidak? Nggak ada. Bayangkan kita satu hari aja menghirup oksigen bergalon-galon, tahu nggak? Belum oksigen, belum air, belum apa lagi? Mata kita, belum telinga kita, belum mulut kita, berbagai macam makanan masuk ke mulut kita, belum lagi, aduh Masya Allah. Kamu kalau nggak bisa hitut, susah nggak? Hah? Susah. Orang biar bisa kentut terkadang harus operasi puluhan juta. Masya Allah. Maka anehnya seorang manusia itu semakin banyak duitnya semakin jauh sama Allah. Kenapa ya? Semakin banyak nikmatnya semakin dia kufur sama Allah. Tuh lihat, rata-rata yang memusuhi para nabi orang kaya bukan? Iya, si Korun, Haman, Fir'aun, Raja Namrud. Mereka diberikan oleh Allah SWT kekuasaan, diberikan oleh Allah duit yang banyak. Ternyata banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, jadi syukur yang kedua ini apa tadi? Tampaknya nikmat Allah terhadap apa? Hati seseorang berbentuk apa? Menyaksikan dengan hati akan nikmat-nikmat Allah SWT. Maksudnya menyaksikan gimana sih? Selalu melihat ini nikmat Allah semuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, ketika kita makan nih, alhamdulillah saya bisa makan. Itu teman saya susah makan. Iya. Ketika kita bisa minum, alhamdulillah saya bisa minum. Ya, kita menyaksikan, alhamdulillah saya bisa melihat, itu teman saya buta nggak bisa lihat. Alhamdulillah bisa dengar, alhamdulillah bisa jalan, alhamdulillah bisa gerak. Selalu kita mengingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya kita menyaksikan nikmat Allah dengan hati kita. Ya. Wa mahabbatan, dan kemudian cinta kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita apa? Nikmat. Coba sekarang kita cinta nggak sama Allah? Sok ngacung, anu bogoh ke Allah, cinta kepada Allah. Ada yang, ngacung, cinta sama Allah, bener? Kan hiji ganing, cinta, benar? Anu sanes mana? Kalau saya mah terus terang nggak berani ngacung. Ada seorang ulama mengatakan, saya belum berani untuk mengatakan bahwa saya cinta Allah. Karena kan konsekuensi cinta itu kan Masya Allah. Iya nggak? Kamu kalau lagi bogoh sama awewe gitu, pernah nggak bogoh ke awewe? Kira-kira ingat terus tuh? Ingat terus ya? Dahar? Masya Allah. Dahar,
Pas kita mau minum, juga. Tidur, lagi ngelamun apa? Nah, itu kalau lagi jatuh cinta mah ngelamunnya itu aneh, Pak. Kalau ulama kan ngelamunnya ilmu kan gitu ya. Imam Syafi'i pernah nggak bisa tidur semalaman. Kenapa Imam Syafi'i mikirin satu hadis? Tapi kalau lagi bogo sama awewe mah ngelamun naon sih ayo. Iya, rupanya lagi mikirin perempuan. Kenapa kok ingat terus? Jawabnya karena cinta. Kita mencintai Allah, sudah seberapa ingat kita sama Allah? Ya tidak. Kita lebih banyak lalainya daripada mengingat kepada Allah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan berarti menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah itu kurang sebetulnya. Karena cinta itu tandanya selalu ingat. Semakin kita banyak ingat itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah. Semakin kita kurang ingat itu menunjukkan kurang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang ngacung tadi benar cinta. Apa? Masya Allah. Kalau lagi kajian cinta, kalau lagi kajian ya memang kita semua harus cinta sama Allah, tapi yang namanya cinta kan berderajat-derajat, ya tidak? Ada yang cintanya luar biasa, ada yang cintanya ya begitulah. Ya, ditentukan dengan amal. Karena motor penggerak hidup kita apa? Cinta. Kamu kenapa sih ya getol banget cari duit? Jawabnya karena ada cinta. Siapa yang gak cinta duit? Ayo. Ngacung. Semua kita cinta duit. Iya. Nah, karena cinta duit itulah memunculkan akhirnya apa? Semangat untuk cari duit. Karena kita cinta perempuan lah, itulah yang memunculkan semangat buat menikah. Karena kita ada cinta kepada makanan lah yang memunculkan kita mau makan. Ya tidak? Iya. Makanya cinta itu motor penggerak. Gerakan manusia itu didasarkan kepada cinta. Kang mereka mana? Misalnya si Akang teh. Ya. Kamol. Pada naon? Balanja naon? Kepo sih teh Pasti yang dibeli itu sesuatu yang dia suka, ya tidak? Berarti gerakan dia atas dasar apa? Cinta. Makanya kalau kita ditakdirkan gak cinta makanan, gak mau makan. Gak cinta harta, gak mau cari duit. Ya. Nah dari itulah. Kalau kita cinta Allah, maka harusnya itu jadi motor penggerak kita untuk beramal soleh. Semakin kuat amal soleh kita menunjukkan bukti bahwa cinta kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Syukur itu tampaknya nikmat Allah kepada lisan. Ya. Lisan dengan cara apa? Memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua, tampaknya nikmat Allah kepada apa? Hati dengan cara apa? Menyaksikan dan mencintai. Yang ketiga, wa ala jawarihi. Dan tampaknya nikmat Allah pada anggota badannya. Ya, inqiyadan wa ta'atan, berbentuk apa? Kepatuhan dan ketaatan. Patuh sama Allah, taat sama Allah. Ya. Berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Pas ningali awe geulis, astagfirullahaladzim kumaha ieu teh. Ya, ditinggali ke neraka, ya. Ya ditinggali kumaha ya, mubazir. Gak boleh seperti itu, tapi udahlah. Bidadari surga lebih cantik dari itu. Ya. Kalau kita bisa seperti itu, berarti kita memang sudah mencintai Allah.
Tapi kalau kita gunakan ya mata kita untuk jelalatan, ngeliatin yang bening-bening. Ya, apalagi antum-antum yang kuliah itu. Siapa yang di sini mahasiswa? Ayah mahasiswa. Banyak yang bening nggak di sono? Ya. Tuh hati-hati itu kalau mahasiswa ya harus banyak-banyak tundukin pandangan. Ya. Kalau nggak menundukin pandangan ya itu akibatnya kayak antum tadi. Jatuh cinta. Ya. Sesahilapna. Jadi nak gitu. Nah, akhul Islam saudara-saudaraku sekalian ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah harus tampak dari badan kita, dari mata kita terlihat. Kita tidak mau melihat yang haram. Dari telinga kita terlihat, kita tidak mau mendengar yang haram. Dari lisan kita, lidah kita terlihat, kita tidak mau mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki kita juga demikian. Berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syukur. Berarti berat nggak syukur itu? Banget. Ya. Makanya ada seorang sahabat Nabi berkata, "Ubtulina bid-dharra fasabarna, wabtulina bisarra falam nasbir." Dahulu kami ditimpa kesusahan, kami bisa sabar. Sekarang kami ditimpa kesenangan, ternyata kami nggak bisa sabar. Betul. Ditimpa kesenangan, kenikmatan, Masya Allah. Punya duit, punya fulus, punya kesempatan yang banyak. Diuji dengan apa? Syahwat. Wah, Masya Allah. Kamu bisa punya duit, bisa beli awewe. Iya. Bisa beli alat-alat maksiat. Bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Kalau kita tidak sabar-sabar, wah itu ngeri. Iya. Makanya dari itulah saudara-saudara sekalian ya, banyak orang kaya yang tidak bisa sabar. Dengan kekayaannya jadi sombong. Banyak orang kaya tidak sabar. Karena diberikan kelebihan jadi ujub. Beli moge, tahu moge? Motor gede, bom, itu asa kumaha gitunya di jalan teh. Kabeh minggir sia, ya, aing panghebatna, ya, benar nggak? Ya, itu perasaan ujub tuh susah loh dihilangin loh. Ya, sementara disebutkan dalam hadis bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qatifatu idh khusifa bil ard. Ketika seseorang, kata Rasulullah, berjalan sementara dia sudah merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan bajunya yang mewah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan Allah terus azab ia sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau kita ujub dengan harta itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Kita ujub sama mobil, kita ujub sama moge, kita ujub sama apa? Sepedaan naon? Brompton. Brompton teh ya. Ya. Ngelihat teman yo netit ya, netit. Ya. Ya, ada bangga itu. Kalau ada bangga seperti itu justru yang akan bisa memasukkan ke neraka itu. Makanya disebutkan dalam sebuah asar ya, Aisyah pernah merasa bangga dengan sebuah pakaian, langsung dibuka, diinfakin dah. Makanya antum kalau punya mobil misalnya bagus banget, ini kok mobil saya kalau bawa mobil ini kayak bangga terus ya kumaya, udah jual aja, ganti mobil nulain. Ya. Ini kenapa ya saya kalau bawa motor ini kayak saya ini bangga banget, aduh udah jual aja, beli Astrea. Iya. Yang penting kita selamat hati kita, karena menyelamatkan hati itu termasuk syukur tidak? Syukur. Makanya banyak orang dengan kenikmatan banyak penyakit hati.
Banyak penyakit hati yang menggerogoti hati orang-orang kaya. Yang paling mengerikan penyakit orang kaya apa? Itu dia sombong, ujub, cinta, dunia yang sangat berlebihan, koret, ya, bin medit alias bakhil, ya. Itu kan penyakit-penyakit hati. Berarti kalau kita punya duit malah menimbulkan penyakit hati seperti itu, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jarang ya orang kaya yang tawadu gitu. Orang kaya yang bersyukur, Masya Allah. Iya, jarang seperti itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi itu ya makna syukur. Sekarang rukun syukur. Rukun syukur, arkanus syukri. Rukun syukur ada 3. Yang pertama al-i'tiraf bin ni'mati biqalbihi. Mengakui nikmat dengan hatinya. Bahwasanya ini semua memang nikmat dari Allah. Iya. Dikasih kegantengan, alhamdulillah, saya ini pemberian dari Allah. Dikasih berbagai macam kenikmatan, ini semua dari Allah, harus disyukuri. Kalau kita yakin ya, kalau ini semua dikasih sama Allah, saya yakin gak bakal ujub. Orang yang yakin banget bahwa mobil yang dia miliki, rumah yang megah yang dia miliki, ini semua dikasih sama Allah dan pasti ditanya sama Allah di hari kiamat. Karena masalahnya setiap nikmat bakalan ditanya enggak? Hah? Iya, Pak. Nikmat sekecil apapun akan ditanya. Ya. Yang pertama, kenikmatan yang pertama kali ditanya apa? Ada yang tahu? Kesehatan. Ya. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu awwalu ma yuhasabu bihil abdu minan ni'mah as-sihhah. Yang pertama kali kenikmatan Allah tanyakan kepada seorang hamba itu kesehatan. Kita sehat, jak kuat, Masya Allah. Bisa push up, bisa goes, bisa naon. Wah, Masya Allah. Dan ternyata banyak di antara kita tidak bisa menggunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita yakin ini saya sehat loh, alhamdulillah. Allah kasih saya kesehatan, teman saya Masya Allah lagi dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah kita di Indonesia nggak kena corona. Iya. Di Cina, di Iran tuh banyak yang kena corona. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kenikmatan sehat. Syukur harusnya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu kita betul-betul mengakui gitu dari Allah. Ini Masya Allah, alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat ini. Allah kasih hujan, Masya Allah. Bayangin kalau ya kayak kemarin tuh berbulan-bulan gak hujan, air gak ada, sumur pada kering, susah. Sekarang dikasih hujan saking banyaknya pada banjir. Ya. Ya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Ya, Allah masih sayang sama kita. Ini pengakuan. Sebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, mutiran nas ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun hujan. Lalu Nabi bersabda, asbaha minan nas syakir wa minhum kafir. Di antara manusia ada yang bersyukur, ada yang kafir dengan hujan ini. Qalu hadhi rahmatullah. Adapun orang yang berkata, ini rahmat dari Allah, alhamdulillah. Wa qala ba'dhum laqad sadaqana kadza wa kadza. Tapi ada lagi yang berkata, ini hujan disebabkan oleh bintang ini, bintang itu. Orang yang berkata ini rahmat dari Allah, dia sudah bersyukur kepada Allah. Tapi orang yang berkata hujan ini karena ini dan itu,
berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama apa tadi? Ya, sekarang yang kedua. Rukun nikmat at-tahadduts biha wa sana 'alal mun'im. Menceritakan nikmat tersebut dan memuji yang memberikan nikmat. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka hadis, ceritakanlah. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya ceritakan, boleh kita ceritakan ke orang lain. Alhamdulillah, ya kemarin saya bisa beli mobil. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan maksudnya ceritakan artinya munculkan ketaatan dari nikmat tersebut. Ya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara nikmati ala abdi. Allah itu suka sekali melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini kata para ulama. Kalau kita dikasih duit, alhamdulillah, jangan malah pakai-pakainya compang-camping. Banyak tambalan biar disebut zuhud, salah. Ya. Kalau kita dikasih nikmat, ya udah beli pakaian yang sesuai lah. Ada orang Masya Allah duitnya banyak, miliaran Masya Allah. Akhirnya dia beli mobilnya kijang tahun baraha merun. Ya mogok di jalan, Pak emang gak punya duit banyak, duit mah ya miliaran. Kok beli kijang kayak gini? Ya zuhud lah kita mah, bukan gitu namanya zuhud. Ya. Itu namanya koret. Iya. Kalau dalam bahasa Arab itu koret tuh ada dua, bakhil sama syahih. Bakhil itu artinya koret. Syahih itu sangat koret. Bakhil itu kata para ulama yaitu orang yang dermawan pada dirinya tapi koret sama orang lain. Syahih itu bukan cuma koret sama orang lain, sama dirinya sendiri pun koret. Ini saking koretnya. Ya. Saya diceritakan sama teman, itu si Fulan tuh gimana sih duitnya miliaran, ya Allah, beli HP aja cuma Nokia yang yang Nokia yang kecil itu. Kamu nggak bisa beli itu. Ini saking pelitnya itu sama dirinya sendiri pelit gitu. Emaknya mau beli robat. Berapa mak semua? 500.000, mahal amat mak, padahal duitnya miliaran. Ya Allah ya Rabbi, saking koretnya itu. Ya, maka saudaraku sekalian, ini tidak benar. Ya, maka ini yang kedua, at-tahadduts biha wa tsana 'alal mun'im. Kita boleh ceritakan kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, dan juga kita berusaha untuk mensyukuri Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita bilang ya ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman kalau ada teman cerita nikmat sama kamu jangan panas. Karena kan kita yang bermasalah terkadang hati kita. Ada teman cerita nih, wah alhamdulillah kemarin saya udah bisa beli mobil loh. Terus kamu bilang gini, segitu aja cerita-cerita. Ya. Ini menunjukkan kita punya sifat apa? Dengki. Orang yang bersih hatinya dari kedengkian, dia tidak akan seperti itu. Oh ya, Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Ya. Nah itu. Baik, yang ketiga, taskhiruha fi ta'ati musdiha wal mun'im biha. Menggunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah. Ya. Menggunakan nikmat tersebut untuk apa? Untuk menikmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih baju alhamdulillah digunakan untuk menikmati apa? Untuk menaati Allah. Bukan untuk berbangga-bangga.
bukan pengen kelihatan ganteng di hadapan awewe, bukan karena ingin ya ria, pengen kelihatan ya apa hebat. Terkadang ada orang pakai bajunya baju gamis biar kelihatan ulama, ya padahal bukan ulama misalnya, ya. Nah jadi ini 3 rukun syukur. Diulangi lagi, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Baik. Alhamdulillah. Iya. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, ternyata syukur itu termasuk sifat Allah. Syukur itu termasuk apa? Sifat Allah. Di antara nama Allah apa? Asy-Syakur, Asy-Syakir, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Ustadz, saya kan syukurnya sama Allah, terus Allah syukurnya sama siapa? Kan gak ada Tuhan selain Allah, Ustadz. Nah, syakur atau syakir itu kalau kita terjemahkan artinya berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Kepada hambanya. Loh, emang Allah butuh sama hambanya? Enggak. Allah butuh sama sholat kita? Enggak. Allah butuh puasa kita? Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada amalan soleh kita? Enggak. Allah mengatakan, ya innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada semesta alam. Allah enggak butuh manusia, enggak butuh taat kita. Tapi kalau Allah berterima kasih, itulah kasih sayang Allah. Allah enggak butuh sholat kita, tapi kalau kita sholat dikasih sama Allah pahala berlipat ganda. Sebagai terima kasih Allah kepada hamba-hambanya. Allah enggak butuh sedekah kita, enggak butuh. Tapi kalau kita sedekah diganti sama Allah, diberkahi hartanya. Ketaatan itu keuntungannya buat Allah atau buat kita? Buat kita. Kita sholat, keuntungannya buat kita. Kita puasa Ramadan, keuntungannya buat kita. Keuntungannya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu keuntungannya buat kamu sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan amalan soleh kalian. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat maksiat, maka yang rugi itu kamu sendiri. Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita. Sama sekali Allah tidak butuh sama kita. Tapi Allah itu berterima kasih sama kita. Walaupun Allah tidak butuh sama amalan soleh kita, tapi kalau kita beramal soleh, Allah berikan kepada kita pahala. Rasulullah sabda, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan. Man hamma bihasanatin. Siapa yang berniat berbuat baik, falam ya'malha, kemudian tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, tetap Allah tuliskan satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin, dan siapa yang berniat berbuat kebaikan fa'amilaha, dan jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin dhifin ila adhafin katsira. Allah tulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jadi amalan soleh yang kita amalkan itu Allah tulis berapa? Amalan soleh yang kita amalkan itu ditulis sama Allah berapa? 10 sampai berapa tadi? 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Tapi untuk amalan keburukan, kata Rasulullah, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat berbuat buruk, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau dia tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan satu kebaikan.
Wa man hamma bisayyi'atin, dan siapa yang berniat berbuat buruk fa'amilaha, ternyata dia jadi mengamalkan keburukan itu, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Ternyata Allah tuliskan keburukan cuma satu saja. Untuk amal soleh ditulis 10 sampai 700. Untuk amal keburukan ditulis 1. Sayang nggak, Pak? Sayang banget. Sudah Allah nggak butuh amal soleh kita, sudah gitu kita dikasih nikmat sama Allah gratis, ya. Oksigen gratis nggak? Air Allah berikan gratis nggak? Mataharinya gratis nggak? Bayangkan kalau kita disuruh bayar sama Allah, ya, mana bisa? Berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan, alhamdulillah. Allah kasih terus nikmat sama kita. Dan kalau kita beramal soleh, dikasih sama Allah pahala juga. Padahal Allah nggak butuh sama kita. Bagaimana terima kasihnya Allah kepada kita? Luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Tapi aneh ya, nikmat yang jutaan begitu terkadang kalah hanya karena satu ujian. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan gara-gara satu ujian, cobaan, itu jutaan nikmat lupa sama kita tuh. Ya. Aduh, kok saya begini sih, saya dikasih sakit. Allah nggak adil. Selama ini kamu sehat kemana aja? Sudah banyak banget nikmat yang kamu sudah rasakan, sudah kamu terima dari Allah. Gara-gara satu ujian, sakit, ternyata kamu jadi lupa sama Allah. Nah, inilah yang disebut dengan kanud. Yang disebutkan dalam surat apa itu? Innal insana li rabbihi lakanud. Surat apa itu? Wal adiyat, benar. Ada yang sudah hafal al adiyat? Hafal enggak al adiyat? Wal adiyati dhabha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Terus innal insana li rabbih lakanud. Apa itu kanud? Kata Al Hasan Al Basri, huwallazi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Itu orang yang cuma nginget musibah, lupa sama nikmat. Allah itu bersyukur sama hambanya. Berterima kasih sudah berikan kepada kita kesehatan, sudah begitu diberikan nikmat-nikmat yang banyak. Kalau kita beramal soleh dikasih pahala sama Allah. Gara-gara satu musibah itu lupa sama nikmat Allah. Kanut kamu tuh. Kanut. Ya. Makanya saudaraku sekalian, ya, untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Ya. Jadi ternyata syukur itu salah satu nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya. Ya. Sampai saking berterima kasihnya sama Allah, kita berinfak sebutir kurma diterima sama Allah, dikembangbiakan sampai menjadi sebesar gunung. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, ya, idza anfaqal abdu bi'adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu biyamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang berinfak dengan sebesar sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima infaknya dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan terus sampai menjadi sebesar gunung. Saking berterima kasihnya Allah kepada si hamba. Padahal Allah tidak butuh sama hamba itu. Allah tidak butuh amalan soleh dia. Masya Allah. Ya. Luar biasa tidak? Rabb kita Allah itu Masya Allah. Ya. Maka seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Baik saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah sebutkan ya
bahwasanya di antara nama Allah itu apa? Asy-Syakur, bersyukur, berterima kasih. Bahkan terkadang satu kebaikan yang kita lakukan sebagai terima kasih Allah kepada kita, Allah terkadang menggugurkan dosa kita yang banyak. Contoh, sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang pelacur kehausan. Lalu ia menemukan sebuah sumur. Lalu ia pun turun ke sumur tersebut, lalu ia minum. Ketika ia naik, ternyata didapati seekor anjing sedang menjilat-jilat apa? Ya, saro, pasir, saking hausnya. Si pelacur ini berpikir, ini pasti anjing kehausan seperti saya kehausan ini. Turun lagi dia. Dipenuhi sepatunya, digigit pakai apa? Giginya, naik lagi. Kemudian dikasih sama anjing itu. Apa kata Rasulullah? Fasyakarallahu lah. Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Subhanallah. Luar biasa. Itulah terima kasihnya Allah kepada hambanya. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Baik, sampai sini ya. Saya nggak mau lama-lama, bosan nanti ngedengerinnya.